banyak deretan keladi-keladi yang aku tanam ini secara dibiarkan aja di tanah gitu kan, tanpa perlindungan apapun. Karena kalau misalkan dipakai plastik atau pakai apa, kalau aku ngerasa ini bakalan ribet sendiri gitu kan. Sementara kalau dibiarkan seperti ini juga nih, daunnya udah pada bagus dan juga udah mengeluarkan warna yang cantik gitu loh. Kalau dulu sih aku pas baru-baru mulai bertanam keladi ya emang kayak gitu sih, takut kalau misalkan mau cacah umbi aja mikir-mikir takut busuk, ternyata kan aku nggak berkembang kayak gitu. Nah setelah aku pikir-pikir dan terus banyak mencoba, nah akhirnya kan seperti ini, tanpa paranet pun, tanpa pengaman apapun, ini tetap bagus loh pertumbuhannya. Kalau mau bertanam, mau mulai mencacah umbi, dan ini medianya media alam bebas ya, aku namakan alam bebas nih. Pakai ini aja dulu sebelum ada umbi disebar di sini, dikasih garam dapur ya, garam merek apapun boleh, ditabur dulu seminggu sebelum cacahan umbi mau ditanam di sini ya. Ataupun boleh juga pakai pestisida, cuman lebih bagus yang alami aja ya untuk kelestarian alam di sekitar kita kan. Ya boleh juga tuh untuk dicoba pengeringan umbi sebelum ditanam, itu akan lebih bagus karena tidak rentan busuk. Tapi kalau aku sih nggak pernah langsung cacah, langsung tebar-tebar aja di tanam. Nah ini juga daunnya udah bagus banget nih, walaupun cuma satu daun, dan ini mungkin umurnya baru 2 minggu udah melar, udah pertumbuhannya bagus banget. Ini hanya bermediakan tanah gitu aja. Makanya sih nggak usah yang ribet-ribet, kalau mau cacah umbi cacah aja, nanti juga bisa nyimpulin sendiri kalau udah sering coba ya. Nah buat sobat semua di rumah, gimana sih cara sobat semua dalam merawat keladi? Nah komen di bawah ya. Kemarin-kemarin nih pas waktu booming keladi jenis ini, si jenis Mirjani ya, yang daun merah ini, kemarin itu cepet banget sih ininya pada order ya. Dan dengan cara ini, dengan cara tanam seperti ini, cacah umbi di alam terbuka ini sangat bisa ditunggu loh. Ini kalau misalkan hanya beberapa minggu, mungkin 1 bulan aja ini udah bisa dipanen kalau mau yang bisnis ya. Nah ini daunnya udah mulai sama ukurannya dan mulai cakep. Nah apalagi yang ini nih, yang besar ini, padahal sama aja ukuran umbinya dan juga pencacahannya sama, cuman nanti akan beda-beda sih secara pertumbuhannya, jadi nggak bakalan rata semuanya. Nah untuk memilih yang bagusnya nanti kan sobat semua bisa pilih mana yang segera mau dipisahkan atau mana yang mau ditanam langsung. Kan udah ini, kalau misalkan udah yang besar boleh untuk dipisah juga, karena kalau misalkan yang besar duluan nanti juga nutrisi bakal habis sama dia sendiri. Makanya harus pandai-pandai untuk segera memisahkan ke penampungan atau ke pot yang lain, segera diambil aja kalau misalkan udah kelihatan yang mana yang besar. Nanti yang kecil malah tambah kecil lagi karena nutrisi habis dan juga sinar mataharinya akan tertutupi sama daun-daun yang udah besar. Nah ini ada si Gingerland, ini udah mulai karakternya udah mulai keluar, walaupun masih kecil tapi ini udah lumayan sih. Kalau misalkan untuk dijual ini udah ada yang mau gitu kan, konsumen juga kan ada yang mau yang besar, ada juga yang mau babyan. Nah tergantung selera juga dan mungkin tergantung keuangan juga, jadi harus banyak pilihan lah yang bagi yang mau ini ya, yang bermaksud bukan hanya hobi aja tapi untuk di bisnis kan ini cocok sekali gitu kan. Si Mirjani ini apalagi kalau misalkan kemarin-kemarin ini lumayan viral sih, kalau di tempatku ini viral banget ya, dan mungkin di tempat sobat semua juga sama ya. Kemarin-kemarin ada apa sih viralnya bunga keladi gitu kan.
Bagi sobat semua yang memang dari lama sudah hobi bertanam dan juga terutama hobi keladi, ya mungkin nggak ada istilah viral dan juga musiman ya, karena tetap abadi sih kalau misalkan yang benar-benar hobi. Makanya lestarikan keladi-keladi lokal juga ya, terutama mungkin yang udah perawatannya sih dilestarikan aja, walaupun mungkin pasarannya banyak, tapi kan kalau misalkan ditanam secara bagus juga akan menjadi keindahan di halaman sobat semua. Makanya kalau misalkan ditanam dengan cara yang bagus, ini akan enak banget dilihatnya. Kalau misalkan udah dewasa, ini daun-daunnya ini bakalan bagus banget. Nanti bakal ada videonya juga mungkin yang dewasa, yang rumputnya besar, nanti supaya sobat-sobat juga tahu mana yang babyan dan mana juga yang dewasa. Tapi kan di video sebelumnya juga aku udah ada sih kalau nggak salah ya, satu video tentang si keladi merjani, dan itu daunnya udah cakep banget. Ya kalau misalkan dirasa bermanfaat, silahkan tonton terus ya di video ala kampung channel, karena fokusnya sih ke flora fauna, tapi lebih besarnya sih ke floranya. Kalau misalkan penyiraman ini nggak apa-apa sih, sehari sekali juga, karena si keladi ini butuh banget yang namanya air, tentang kelembaban, tapi harus disesuaikan juga dengan si asupan sinar matahari. Nanti kalau misalkan kurang seimbang, nanti juga warnanya kurang bagus dan juga pertumbuhan akan mulai terhambat. Nah, makanya perhatikan terus ya teman semua, sobat semua.